Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan, fungsi dari tools-tools yang ada di timeline Premiere Pro ya. Khususnya di tools-tools yang ini, yang bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, kita akan fokusnya di tools ini saja dulu gitu. Jadi untuk tools yang selanjutnya kita tidak akan membahasnya di video ini karena akan, membuat durasi videonya terlalu panjang ya. Sebelum kita mulai, saya berharap teman-teman sudah melihat, atau menonton video saya yang ini, supaya tidak salah paham. Di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai cara membuat project, cara membuat sequence, sampai cara untuk mengimpor video gitu. Oke, oke kita mulai ya. Jadi tools yang pertama ini ada selection tool. Selection tool ini berfungsi untuk menggeser-geser video ataupun menselect ya. Menselect seperti ini ataupun menggeser video seperti ini. Jadi kenapa harus selection tool? Karena kalau kita menggunakan tools yang lain, kita tidak bisa menggeser video ini dengan bebas gitu. Jadi kan ini kita misal mau geser video tapi bukan pakai selection tool, ya susah gitu. Jadi fungsi basic selection tool kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggeser video, atau selain menggeser video juga kita bisa menggeser durasinya, atau kita bisa mengubah timeline zoom-nya, dan juga kita bisa meng-cut videonya ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya, paham ya? Jadi fungsi selection tool itu seperti itu. Oke, di tools yang selanjutnya ada track select forward. Track select forward ini adalah fungsinya untuk menselect video kita dari awal ke akhir. Contohnya kayak gini. Nah, jadi dari kiri ke kanan ya, atau dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak usah menselect satu-satu kayak gini sambil mencet tombol shift, atau kita tidak usah untuk menselect secara bersamaan kayak gini. Jadi cukup menggunakan track select forward ya. Oke, tinggal satu klik langsung otomatis videonya ke-select dari awal sampai akhir. Tapi ini dari kiri ya, dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri nggak akan ke-select. Paham ya? Oke, selanjutnya kita ada ripple edit tool. Ripple edit tool ini fungsinya jika kita mengurangi durasi video ini, otomatis video yang lain itu akan ikut ngedempet gitu. Contohnya kayak gini. Jadi kita arahkan ke ujung video sampai kursornya seperti ini. Kita geser. Nah, jadi otomatis video yang lain itu akan nempel terus gitu. Ataupun kita mau menambah durasinya nih, kita tambah durasi, nah dia ngegeser sendiri gitu. Tapi kalau kita menggunakan selection tool ini lalu kita potong durasinya, video yang lain nggak akan ikut nempel gitu. Jadi daripada kita harus potong durasinya terus kita select terus kita tempelin, itu bakal lama kan. Jadi ya kita menggunakan ripple edit tool ini agar video yang lain kalau kita mau nge-cut video yang satu, otomatis video yang lain akan nempel ya. Oke, paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya ada razor tool. Razor tool ini fungsinya untuk memotong video ya. Potong video sampai secara seperti ini. Tuh, jadi bisa secara spesifik gitu kan. Jadi kita tidak usah kita capek-capek kayak gini untuk menghapus video. Kita bisa menggunakan razor tool. Ya, misal kita mau di tengah nih, pakai razor tool, kita potong di tengah, kita select video yang akhir, lalu kita hapus gitu. Oke, itu salah satu dari fungsi razor tool. Oke, paham ya? Nah, oke. Tools yang selanjutnya ada slip tool. Slip tool ini untuk mengubah durasi video tanpa harus menggeser video. Jadi maksudnya kayak gini. Nah, video ini kan hasil dari potongan scene yang ini.
video ini hasil dari potongan scene yang ini. Nah, gimana caranya kalau kita pengen scene yang ini tuh berubah jadi scene yang ini tanpa kita harus select lagi menggunakan mark in mark out, tanpa harus kita memotong video lagi. Nah, gimana caranya? Caranya menggunakan slip tool. Kita arahkan ke tengah video ini, lalu kita tekan, kita geser ke kiri maupun geser ke kanan. Jadi kita bisa pilih durasi yang mana yang akan kita pakai gitu, scene yang mana akan kita pakai. Oke. Di sini juga ada preview durasinya, itu mau detik ke berapa mau kita ambil, kayak gitu. Oke, jadi slip tool ini fungsinya kayak gitu, tanpa harus kita pergi ke sini lagi, lalu kita sorry. Nah, tanpa harus kita makin oke, paham ya? Selanjutnya ada pen tool di sini. Kalau kalian sering menggunakan Adobe Photoshop pasti tidak akan asing lagi ya dengan pen tool ya, dimana pen tool ini untuk membuat grafik, membuat border, membuat garis sesuai dengan bentuk sesuai keinginan kita gitu. Selain itu juga di sini bisa membuat bentuk seperti ini, dan fungsi dari pen tool ini gak akan saya bahas secara keseluruhan di video ini karena akan memakan durasi yang cukup lama. Nah, tapi basicnya seperti itu ya, kita bisa membuat garis dengan stroke gitu. Nah, oke, itu adalah basic dari fungsi pen tool ya. Selanjutnya ada rectangle tool. Tool ini kurang lebih sama seperti pen tool, hanya saja ini sudah berbentuk kotak ya. Sudah berbentuk kotak sempurna. Fungsinya kurang lebih sama seperti pen tool. Oke, selanjutnya ada hand tool ya. Hand tool ini fungsinya untuk menggeser-geser video tanpa harus Jadi hand tool ini berfungsi untuk menggeser video, previewnya aja gitu. Jadi nggak nyampe videonya itu lepas dari timeline ya. Contohnya kayak gini. Misal kalian lagi ngedit di daerah sini, daerah scale atau daerah motion. Nah, kalian pengen geser video, previewnya doang gitu. Padahal kalian pengen preview doang gitu. Tapi ini kalau ngegeser, otomatis yang lain akan jadi item kayak gini gitu. Jadi lepas dari sequence-nya. Nah, caranya jangan menggunakan motion untuk mempreviewnya, tapi menggunakan hand tool. Jadi contohnya kayak gini, kalau kita zoom kayak gini kan pakai yang kayak gini kan lama gitu. Harus kayak gini dulu, terus kayak gini dulu. Nah, kalau pakai hand tool kita tinggal geser aja. Kita tekan, geser, kayak gitu. Oke. Paham ya? Nah, selanjutnya ada text. Atau di sini namanya tipe tool ya, atau type tool. Nah, caranya kita tinggal tekan saja ikon teksnya di sini, lalu kita bisa membuat teksnya, klik ya di tengah-tengah video ini. Kita klik, lalu kita ubah teksnya. Seperti itu. Nah, untuk cara nge-custom teksnya, ini ada di Essential Graphic. Nah, kalau kalian belum ada Essential Graphic, kalian bisa ke Windows, lalu klik Essential Graphic di sini, otomatis Essential Graphicnya akan muncul sendiri. Nah, gitu. Oke, jadi nge-customnya di sini ya. Di sini ada posisi, ada scale juga di sini, terus ada opacity-nya juga, ada rata kiri, rata kanan, ada posisi mau di tengah ataupun di pinggir, ini komplit ya. Terus ada style text di sini, ada font juga di sini. Nah, terus warnanya juga bisa kita ubah di sini ya. Nah, kayak gitu.
Nah, ini merupakan basic dari fungsi type tool ya, atau fungsi text tool.